Shalom saudara, sesuai bahan renungan Gema, hari ini kita akan merenungkan 1 Samuel pasal yang ke-7 dan kita akan berfokus pada ayat yang kedua dan ketiga yang tertulis demikian. Sejak saat itu Tabut tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, "Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin." Saudara, pada ayat kedua tertulis angka 20 tahun. Sehingga kita dapat menduga bahwa Israel beribadah kepada para allah asing selama kurun waktu 20 tahun. Padahal, 20 tahun itu adalah jangka waktu dari kekalahan di Afek, sehingga tabut perjanjian direbut oleh orang Filistin. Mengenai ketidaktaatan Israel kepada Allah, sehingga Israel menyembah ilah-ilah asing, hal itu sebenarnya sudah terjadi sejak zaman setelah Yosua meninggal. Kitab Hakim-Hakim pasal 2 mencatat demikian. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi sebenarnya sudah lebih dari 400 tahun umat Israel tidak beribadah dengan setia kepada Allah, tetapi mereka menyembah Baal, Asitoret, dan ilah-ilah asing. Selama jangka waktu lebih dari 400 tahun itu, ketika Allah menegur umat Israel dengan keras, misalnya melalui bangsa Filistin, maka Israel berseru-seru kepada Tuhan mohon belas kasihan, dan Allah mengampuni serta membebaskan Israel. Salah satunya ialah melalui Samuel. Allah yang kita kenal melalui Alkitab adalah Allah yang berbelas kasihan. Namun sebenarnya saudara, belas kasihan Allah tidak hanya nyata melalui kehadiran dan pelayanan Samuel saja. Oleh karena 1000 tahun setelah Samuel, Allah sendiri menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Dan di dalam diri Yesus Kristus itulah kita melihat puncak dari belas kasihan Allah, puncak dari Allah yang Maha Pengampun, yang sungguh mengasihi manusia. Betapa mengagumkannya belas kasihan Allah. Dan ini sangat kontras dibandingkan dengan kedegilan hati manusia. Marilah kita merenungkan hati dan pikiran kita di zaman ini. Sungguhkah kita menyembah Allah? Sungguhkah kita menempatkan Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita? Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris yang berkata demikian, "If Christ is not Lord of all, He is not Lord at all." Kalau Kristus tidak menjadi Tuhan atas semuanya, maka Dia bukanlah Tuhan sama sekali. Saudara, kita mungkin secara praktek tidak menyembah ilah-ilah lain. Tetapi setelah sekian lama kita menjadi murid Kristus, apakah kita sungguh menempatkan Kristus dan firman-Nya lebih utama dalam segala hal? Apakah kita lebih mendahulukan Kristus dan firman-Nya daripada kepuasan diri sendiri, daripada kedudukan, kuasa, harta, dan segala keinginan manusiawi? Contoh sederhana, maukah kita mengkhususkan waktu untuk beribadah secara streaming di hari Minggu daripada kita pergi, daripada kita pelesiran dengan teman-teman atau keluarga? Apakah kita berani memilih untuk taat kepada firman-Nya meskipun itu mengorbankan kenyamanan atau
atau kenikmatan duniawi dalam kehidupan nyata. Saudaraku, seruan dari Nabi Samuel masih terus bergema sampai hari ini. Kristus sudah mati untuk menebus kita setiap murid Kristus. Maka marilah kita sungguh bertobat dan terus memperbaharui hati. Marilah kita berbalik kepada Tuhan, meninggikan Dia saja. Pertobatan yang sejati tidak cukup hanya sekedar perkataan, tetapi perlu berwujud kepada tindakan yang nyata, mengarahkan hati kepada Tuhan, dan sungguh-sungguh mau taat kepada firman-Nya dalam setiap aspek hidup ini. Lalu jangan lupa saudara, Allah yang berbelas kasihan adalah Allah yang dapat menegur dan mendisiplinkan umat-Nya. Jangan sampai kita menerima teguran yang keras dari Allah atau pendisiplinan-Nya yang tegas. Marilah kita sungguh sepenuh hati menyembah Dia dan patuh melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan berkati seluruh umat-Mu, Tuhan jaga dan pelihara. Kiranya setiap kami sungguh menjadi murid Kristus yang sejati, yaitu yang sungguh mau meninggikan Engkau, yang sungguh mau mentaati firman-Mu. Jaga dan pelihara seluruh umat-Mu yang lemah tubuh, yang dalam kondisi sakit, yang dalam kondisi kurang sehat, Tuhan pulihkan. Yang hati gelisah, hati takut, hati cemas, Tuhan kuatkan. Kiranya kasih karunia dari Allah, cinta kasih dari Tuhan Yesus, kehadiran penyertaan Allah Roh Kudus beserta dengan saudara sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.